memenuhi ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan pidato yang bertema menggali potensi diri untuk meningkatkan kepercayaan diri. Banyak faktor-faktor yang mampu meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, salah satunya dengan mengetahui apa bakat atau potensi yang ada di dalam diri kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menggali potensi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, kita harus mengenali diri kita sendiri tentunya. Banyak orang-orang atau kita sendiri justru sangat sulit mengembangkan bakat yang ada pada diri kita masing-masing. Padahal kita sudah diberikan kemampuan dasar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu potensi yang sudah tertanam di dalam diri kita. Asalkan saja kita sadar dan akan hal itu, maka itu kita akan senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Maka dengan hal itu kepercayaan diri akan tumbuh dengan sendirinya. Namun realitanya, banyak anak-anak remaja saat ini sangat sulit mengembangkan bakatnya karena tidak adanya kesesuaian bakat yang ada dalam dirinya dengan tuntunan orang tua. Contohnya saja, seorang anak yang ingin memiliki bakat bermain sepak bola, namun karena ayahnya adalah seorang pemain basket internasional, maka anaknya dituntut untuk melakukan profesi ayahnya tersebut. Dari tidak adanya kesesuaian bidang dengan kemampuan yang ada dalam dirinya, si anak dengan sang bapak maka sulit untuk menumbuhkan kepercayaan yang ada pada si anak jika ditekan oleh orang-orang terdekatnya. Maka dalam hal ini orang tua merupakan faktor pendorong yang sangat penting untuk menggali potensi si anak dengan cara berkonsultasi secara langsung. Selain itu dapat meningkatkan keharmonisan keluarga, juga dapat sebagai pemicu semangat anak untuk terus menggali potensi yang ada dalam dirinya. Maka dengan sendirinya kepercayaan pada diri si anak akan tumbuh hingga si anak dapat meraih prestasi yang gemilang pada bidangnya. Menggali potensi juga bisa dengan cara mengikuti ekstrakurikuler yang ada di sekolah atau mengikuti organisasi seperti pramuka, paskibraka, dan sebagainya. Faktor lain yang juga dapat sangat berpengaruh dalam potensi kita adalah dengan mengembangkan hobi yang kita senangi. Ingat, mengembangkan hobi yang kita senangi bukan sekedar ikut-ikutan karena merasa gengsi. Mencoba hal-hal baru juga bisa meningkatkan potensi kita. Namun, karena dasarnya kita orang yang tidak berani mencoba hal baru, atau karena dasarnya kita takut untuk mengambil risiko, maka hal-hal baru yang telah disebutkan tadi hanya akan menjadi beban biasa-biasa saja. Jadi, jangan takut untuk menggeluti bidang yang belum pernah kita geluti sebelumnya. Untuk mengetahui kemampuan kita bukan masalah mudah. Untuk mengetahui kemampuan kita bukan masalah mudah. Perlu adanya serangkaian uji coba bila dilakukan oleh orang lain. Namun perlu diketahui bahwa memahami diri sendiri itu lebih mudah. Kita hanya perlu bertanya pada diri kita sendiri tentunya. Apa sebenarnya kegiatan yang paling kita sukai? Untuk menemukan jawaban tersebut, saudara pasti mengingat-ingat tentang hal apa sekali yang membuat kita nyaman. Aktivitas apa yang membuat kita selalu semangat saat melakukannya. Kemungkinan besar itulah potensi yang kita miliki. Apabila Anda senang bermusik atau berpidato ataukah hal yang lain, apapun kegiatan yang kita senangi, mungkin itulah potensi kita. Tidak ada yang sulit selama kita mau berusaha dan berdoa tentunya. Saya yakin bahwa setiap manusia pasti memiliki potensi terpendam. Hanya saja untuk menemukannya itu yang sulit, sehingga kita terkadang kebingungan dan bertanya-tanya, sebenarnya kita ini bisanya apa? Pertanyaan yang tersirat tersebut disebut sebagai keraguan. Buang semua keraguan, mulailah untuk mengenali diri dan temukan serta pahamilah serta potensi dalam diri kita. Dengan mengetahuinya, saya yakin bahwa kita akan bertindak lebih efektif dan terarah untuk memaksimalkan potensi diri. Perlahan mari kita belajar dan memulai untuk lebih mengenali diri kita terlebih dahulu. Selain itu, baru kita tentukan hari esok yang lebih baik. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi berusaha menjadi lebih baik itu disarankan. Baiklah, semua hadirin yang berbahagia, semoga pidato yang telah saya sampaikan tadi bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya di saya pribadi dan teman-teman sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang atau bahkan tidak berkenan di hati teman-teman saya, selaku pembicara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.